Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardal Kurniawan, kelas 12 IPA 3, absen 19, ingin menjelaskan tentang dinamika persatuan dan kesatuan yang ada di bangsa Indonesia. Mana persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah bersatunya bermacam-macam perbedaan, seperti suku, agama, bahasa, maupun kebudayaan adat istiadat yang tersebar di seluruh Indonesia. Itulah sebabnya persatuan dan kesatuan penting untuk dijunjung tinggi. Jika tidak, akan muncul berbagai risiko yang berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Selain itu, makna persatuan dan kesatuan juga menjadi lambang negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terbentuknya NKRI tidak lepas dari persamaan nasib, wilayah, budaya, dan prinsip-prinsip yang ada. Nah, bicara soal makna persatuan dan kesatuan, terdapat 5 prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu prinsip nasionalisme, mengarahkan warga negara untuk mencintai tanah air. Wujud cinta tanah air secara luas diartikan sebagai bangga terhadap negara tanpa harus merendahkan bangsa lain. Selain itu, prinsip nasionalisme juga mengarahkan warga Indonesia untuk menjaga kesatuan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika artinya bangsa Indonesia berdiri dengan segala perbedaan dan keberagaman seperti suku, ras, budaya, agama, dan adat istiadat. Itulah sebabnya warga negara Indonesia harus bersyukur atas keberagaman tersebut dan menganggapnya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tidak, maka berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dapat meredam resiko tersebut dengan mengajarkan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap sesama. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab merujuk pada hak dan kewajiban individu. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima setelah individu melakukan kewajibannya. Artinya, setiap individu memiliki kebebasan untuk menggunakan haknya dan disertai dengan sikap bertanggung jawab. Tentunya, tanggung jawab tersebut merujuk pada diri sendiri, sesama, dan bertanggung jawab dengan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Prinsip ini membimbing warga negara untuk mengisi kemerdekaan dan mencapai cita-cita reformasi. Untuk mewujudkannya, bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan untuk mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia secara adil dan akan berjalan lancar jika bersamaan dengan persatuan dan kesatuan di dalamnya. Prinsip wawasan Nusantara adalah sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Lalu ada Manunggal. Manunggal artinya keserasian dan keseimbangan dalam aspek ilmiah maupun sosial. Nah, lalu persatuan dan kesatuan memiliki nilai tersendiri. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan jurnal Tashadi adalah nilai yang terkait pada ajaran. Misalnya dalam ajaran Desa Mawa Cara Nagara Mawa Tata, yang menjadi petunjuk bagi kearifan pola hubungan antar wilayah maupun antar suku bangsa dengan kesadaran penuh bahwa setiap daerah Indonesia memiliki kebiasaan, adat istiadat, dan kebudayaan yang berbeda. Ungkapan yang mengandung nilai kesatuan dalam ungkapan tersebut terdapat pada suku bangsa Bali yang meyakini Kiwa Tengen Ulama Tunggalan, artinya kiri kanan memang bersatu. Dalam ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya persatuan antara kelompok mayoritas dan minoritas, kelompok kuat, kaya dan lemah, miskin dan kaya. Nilai yang menjunjung persatuan menerapkan toleransi meskipun Indonesia memiliki keberagaman dan bertekad untuk bersatu dan membentuk satu bangsa bersama-sama. Hal ini selaras dengan adanya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober lalu. Nilai menjunjung tinggi gotong royong. Nilai gotong royong yang dimaksudkan adalah siap untuk menghadapi permasalahan yang menyangkut kehidupan bersama dan menyelesaikan secara gotong royong. Sama seperti ungkapan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nilai kesetiakawanan dan tenggang rasa. Nilai kesetiakawanan yang dimaksud adalah suka menolong tanpa harus mengharap imbalan jasa dan melakukannya kepada semua orang tanpa pandang bulu. Sedangkan nilai tegang rasa dapat diperlihatkan saat menghormati pendapat orang lain dan segala tindakan harus berorientasi pada orang-orang di sekitar. Singkatnya, tegang rasa tidak mementingkan diri sendiri. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia, yakni ada rasa bangga dan cinta tanah air. Suatu negara yang bersatu menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan yang dijalankan.
Sama halnya dengan negara Indonesia yang sedang dalam proses pembangunan di segala bidang. Hal ini tentunya memerlukan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan akan terlaksana dengan baik jika kondisi dari suatu negara tidak terpecah belah dan tidak ada konflik di antara warga negaranya itu sendiri. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan Indonesia mempunyai peran yang penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dijalankan. Lalu ada cita-cita bangsa persatuan dan kesatuan negara juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan negara lain. Bangsa dan negara lain akan menghormati bangsa kita dan tidak akan berani untuk campur tangan dalam urusan negara kita. Sehingga bangsa kita sendiri tidak mudah untuk dipecah belah jika masyarakat kita saling menguatkan dan memiliki rasa persatuan yang ada. Lalu ada rasa saling menghormati dan menghargai persatuan bangsa Indonesia. Hal yang harus dipertahankan dan harus diperkuat. Kita sebagai masyarakat harus menghindari hal-hal yang bisa membuat bangsa kita terpecah. Contohnya, kita merendahkan suku bangsa lain atau menganggap bahwa suku kita sendiri adalah suku yang paling baik di antara suku yang lainnya. Seharusnya kita saling menghargai dan menghormati orang lain. Selain itu, kita juga harus memupuk rasa persaudaraan dengan sesama masyarakat Indonesia, sehingga persatuan dan kesatuan negara kita tetap terjaga. Keinginan untuk bersatu dalam kesatuan negara diperkuat oleh 3 faktor, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor tersebut menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Ketiga faktor itu bisa menyatukan perbedaan dan keanekaragaman yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan mulai dari bahasa, suku, agama, dan lain-lain bisa disatukan dengan menjalankan nilai-nilai dasar yang ada pada Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Sumpah Pemuda adalah sumpah yang pertama kali disuarakan pada 28 Oktober 1928 di Batavia. Sumpah Pemuda menjadi tonggak utama sejarah kemerdekaan Indonesia. Sumpah ini dianggap sebagai pemicu semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi cita-cita dari Indonesia. Nah, lalu ada contoh gambaran perilaku persatuan dan kesatuan bangsa, yakni adalah gotong royong. Gotong royong adalah kepribadian masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dalam kehidupan sosialnya sudah terbiasa suasana gotong royong. Dalam keseharian, kita dengan mudah menjumpai warga yang bekerja sama membersihkan lingkungan, membangun tempat ibadah, sampai tolong-menolong saat terjadi bencana alam. Itulah contoh sehari-hari dari gotong royong. Gotong royong dapat berarti bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sikap gotong royong adalah menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan yang ada. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap bagi warga masyarakat Indonesia. Di Indonesia ada 3 hal khas yang berlaku saat ini, yaitu musyawarah, sistem paternalistik, dan lain-lain. Lalu ada toleransi. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia. Toleransi adalah keniscayaan bangsa majemuk yang berbagai latar belakang suku, agama, ras seperti Indonesia. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Juga dengan kondisi, ruang dan waktunya yang berbeda, termasuk prasangka, keinginan, dan kepentingannya. Kesadaran individu akan masing-masing keyakinan yang dipeluk yang memiliki makna dan kepentingan yang berbeda, sehingga diperlukan sikap toleransi. Toleransi sosial disebut juga dengan toleransi kemasyarakatan yang dilakukan di tengah masyarakat, yang terwujud dalam bentuk kerjasama dan gotong royong dalam kegiatan kerja bakti warga atau membantu salah satu warga yang sedang memiliki hajatan dengan sukarela, di mana masyarakat yang serba beraneka-ragaman ras dan suku dilakukan secara bersama-sama dalam batas-batas tertentu tanpa harus mengorbankan akidah dan ibadah yang telah diatur dan ditentukan secara rinci dan jelas. Melalui wawasan Nusantara, bangsa Indonesia ditempatkan dalam kerangka satu kesatuan politik, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Lalu ada kegiatan pramuka di sekolah dan masyarakat, mengajarkan siswa untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Gerakan pramuka juga menjadi contoh perilaku yang menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan. Gerakan pramuka juga mengajarkan berbagai kegiatan untuk memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Generasi muda wajib menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras. Contoh kegiatan pramuka yang memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan negara adalah perkemahan Sabtu Minggu atau bisa disebut persami.
Secara nasional juga diadakan perkemahan pramuka secara nasional untuk memupuk rasa cinta tanah air. Lalu saya akan menjelaskan tentang beberapa upaya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mempertahankan persatuan dan kesatuan keutuhan wilayah bagi suatu negara adalah hal yang sangat penting. Karena keutuhan wilayah menentukan keberlangsungan suatu pemerintahan dalam negara. Terdapat beragam sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan, di antaranya adalah cinta tanah air, rela berkorban, dan mengembangkan sikap kekeluargaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, persatuan dan kesatuan menjadi hal yang sangat penting di Indonesia. Untuk itu, berikut adalah 3 cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Mengembangkan sikap tegang rasa dan tepat salira, melakukan gotong royong dan dalam membersihkan lingkungan sekitar atau prasarana umum, menghargai keberadaan dan fungsi setiap orang di dalam masyarakat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir dan tak bukan, saya memiliki harapan untuk persatuan dan kesatuan Indonesia pada masa mendatang. Saya berharap kita bisa lebih menggali lebih dalam potensi yang kita miliki dalam menjaga persatuan Indonesia. Karena zaman sudah semakin maju dan tindakan kriminal bahkan radikalisme semakin menjalar di Indonesia. Dan semoga pemerintah dapat selalu mengayomi bangsa Indonesia dan mengantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemakmuran dan dipandang tinggi derajatnya oleh negara lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan.